Syukron kepada Umi Sriyanti. Acara selanjutnya marilah kita masuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu ceramah yang akan disampaikan Abi Agis Sucipta. Kepada Abi Agis Sucipta, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah capek? Udah lapar belum? Sudah? Abi minta waktu berapa menit maunya? 1 menit. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Mau dengarkan nanti nggak? Mau? Bisa kita mulai? Iya. Tepuk semangat. Takbir. Takbir. Ya. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umi guru, Abi guru yang hadir pada hari ini, serta yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Abi yang soleh dan solehah seluruhnya, kita mudah-mudahan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya hanya satu. Ya, suaranya hanya satu. Ingin dengarkan kisah Nabi Muhammad? Ingin? Mau dengar kisahnya? Kalau mau dengar kisahnya, tutup mulut. Kalau masih ada yang bersuara, Abi tidak mulai. Kalau masih ada yang bersuara sendiri-sendiri, Abi tidak mulai. Ayo, yang abang-abangnya yang besar ini. Yo, duduk yang rapi. Tutup mulut. Dah. Abi mau kisahkan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sedih. Kenapa beliau sedih? Karena beliau di tahun ke-13 dari kerasulan beliau, artinya di saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada tahun ke-13. Jadi setelah 13 tahun Nabi SAW dalam dakwahnya itu selalu diuji, ya, selalu dimusuhi oleh orang-orang kafir
Quraisy. Sehingga apa? Dari mulai Nabi sejak masih dalam kandungan, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian beliau lahir. Setelah lahir, beliau ditinggal wafat oleh ibundanya. Kemudian beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggallah bersama kakeknya. Tinggal bersama kakeknya wafat. Kemudian beliau tinggal bersama paknya. Siapa nama paman beliau? Abu Thalib. Ya. Nah, di saat beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, banyak gangguan, banyak musuh yang menentang beliau, sehingga beliau dimusuhi. Sampai-sampai dalam dakwahnya, beliau itu dan di suatu malam itu dikepung, ya, dikepung oleh pemuda Quraisy yang sangat kuat, bawa pedang, bawa panah, membawa alat-alat yang digunakan untuk apa? Untuk menangkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam, banyak tantangan. Akhirnya apa? Akhirnya paman beliau pun wafat. Ya, paman beliau wafat. Yang membela beliau, yang membela Nabi saat berjuang itu pamannya wafat. Ketika pamannya wafat, beliau sedih. Ya, sedih. Siapa lagi yang membantu beliau di saat beliau memperjuangkan, mendakwahkan agama Islam? Sedih. Nah, sedihnya belum habis, istri beliau, siapa nama istri Nabi SAW? Khadijah. Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orangnya cantik. Siti Khadijah itu orangnya kaya. Kekayaan Siti Khadijah itu kalau diuangkan, dihitung uangnya, dari sampai uang saat ini, itu kekayaannya pada waktu itu 4 triliun. Banyak nggak? Banyak. 4 triliun. Uang dari seorang wanita. Apa pekerjaan Siti Khadijah? Pekerjaan Siti Khadijah adalah beliau seorang pedagang. Beliau saudagar, beliau kaya. Ya, beliau kaya raya. 4 triliun kekayaan beliau pada waktu itu habis seluruhnya untuk disumbangkan, untuk diwakafkan kepada perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengembangkan, mendakwahkan agama Islam pada waktu itu. Habis harta beliau. Begitu pengorbanan Siti Khadijah. Ini besok jadi Siti Khadijah nih semuanya. Ya, anak-anak ini besok jadi Siti Khadijah. Jadi orang kaya, tapi yang solehah. Siti Khadijah adalah orang yang sangat beliau cintai pada waktu itu. Ya, akhirnya apa? Meninggallah Siti Khadijah, sedihlah hati
hati Nabi, sehingga pada waktu itu, pada tahun itu disebut dengan Amul Amni, tahun kesedihan. Sedih ditinggal wafat paman, kemudian ditinggal wafat Siti Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan beliau. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati Nabi supaya tetap semangat di dalam berjuang mendakwahkan agama Islam. Akhirnya apa? Pada malam hari didatangilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menemani Nabi perjalanan Isra. Apa itu Isra? Apa perjalanan Isra? Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi ayatnya udah dibaca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, barulah ini dimulai kisahnya, ya, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Biasanya, perhatikan, ini penting di ilmunya nih. Biasanya orang pada waktu itu belum ada lagi Pajero. Tahu Pajero? Belum ada Pajero Sport belum ada, motor NMAX belum ada. Apalagi mobil yang canggih-canggih apa? Sebutin. Alphard belum ada. Veloz belum ada. Termasuk pesawat terbang belum ada. Jadi orang Quraisy yang berdagang pada waktu itu kalau pergi ke Masjidil Aqsa itu menempuh perjalanan pakai unta. Untanya yang paling gagah, yang paling kuat, itu perjalanannya 1 bulan. Berapa? 1 bulan. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra sebentar saja, sehingga banyak orang-orang kafir pada waktu itu nggak percaya. Masa iya Muhammad itu pergi ke Mekah, pergi ke Masjidil Aqsa hanya dalam kurang dari 1 malam, sampai pula ke langit. Akhirnya apa? Nggak percaya kafir Quraisy. Ya, Nabi ketika itu perjalanan Isra ke Masjidil Aqsa, sebelum Nabi Mi'raj, perhatikan, sebelum Nabi Mi'raj naik ke langit, Nabi SAW dengan malaikat Jibril sholat dulu di Masjidil Aqsa. Nabi menjadi imam di sana. Siapa makmumnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu makmumnya? Makmumnya adalah ruh para nabi dan rasul yang sudah wafat. Jadi makmum, jadi imam Nabi SAW. Berapa banyak nabi
yang sudah wafat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo, siapa yang tahu? Abi udah sering nih sampaikan. Berapa banyak nabi? 124.000 nabi yang diutus oleh Allah ke bumi. Banyaknya nabi yang diutus 124.000 nabi. Terus ruh dari para nabi dan rasul itu semuanya turun menjadi makmum, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Berapa nabi tadi? 124.000. Banyak nggak itu? Banyak, banyak sekali itu. Terus yang diangkat menjadi rasul berapa? Siapa yang tahu? Halo, halo, itu siapa? Siapa itu? Mana? Dapat. Zikri. Ya. Yang diangkat menjadi rasul itu sebanyak 313 orang yang sudah diutus Allah ke bumi. Nah, ini belum lagi selesai, baru awal ini udah pada apa? Udah pada lapar. Ya udah, habis singkat ya, habis singkat. Perhatikan. Jadi ketika selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril naik kemana? Ke langit. Langit satu. Berjumpa Nabi dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, disapa. Nabi Adam berada di langit pertama. Naik lagi langit kedua. Jumpa dengan siapa Nabi? Dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Yahya, Isa. Berada di langit kedua. Naik lagi ke langit ketiga. Dengan siapa berjumpa di langit ketiga? Ayo, dengan siapa? Nabi Idris. Naik lagi ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Jibril. Nabi Harun. Langit kelima, berjumpa dengan Nabi siapa? Nggak tahu. Siapa? Ya, sampai Nabi naik langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ke-7 berjumpa dengan bapaknya para nabi dan rasul. Siapa dia? Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ya. Nah, kemudian Nabi naik lagi, namanya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha naik lagi ke Raf-Raf. Di sanalah Nabi berkalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkalam. Sampai di sana Nabi SAW sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkalam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, mintalah. Ya, Allah berkata seperti itu. Ya Muhammad, mintalah. Akhirnya Nabi SAW minta. Sampai Nabi SAW memperoleh atau diberi perintah sholat. Berapa? 50 waktu. Banyak nggak 50 waktu itu? Banyak. Akhirnya diterima oleh Nabi. Nabi turun ke langit ke-7. Nabi Ibrahim ingin diajak berbicara dengan Nabi SAW, nggak mau. Nabi Ibrahim nggak mau. Akhirnya turun Nabi ke langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Di sanalah diberikan saran oleh Nabi Musa sampai ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat sholat 50 kali dalam sehari semalam itu gak akan kuat. Sedangkan umatku saja, kata Nabi Musa. Siapa umat Nabi Musa? Bani Israel. Dia gak kuat sholat sebanyak itu. Umatku saja yang diberikan sedikit sholat, dia gak kuat. Dia membangkang perintah Allah. Umat Nabi Musa, padahal badannya besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Habibi. Dia gak kuat. Akhirnya diberi saran oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad naik lagi sampai sholatnya tinggal 5. Tapi nilainya sholat yang 5 itu nilainya 50 sama dengan nilainya sama dengan sholat 50 kali sehari semalam. Coba, itu sebabnya anak Nabi ini wajib melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Apa kata Nabi? As-sholatu imaduddin. Sama-sama. As-sholatu imaduddin. 1, 2, 3. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merusak agama. Nah, itu dia. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan yang sangat agung, yang sangat mulia, dan harus diingat oleh kita sebagai umat Islam. Ya, siap untuk sholat 5 waktu? Ya. Siap nggak nih? Siap? Siapa yang tadi sholat subuh? Yang sholat subuh angkat tangan. Banyak yang nggak sholat subuh. Ya. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kenapa? Karena perjalanan Mi'raj. Ketika perjalanan Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan, menjumpai orang yang dia memukul kepalanya. Perjalanan Mi'raj ke langit itu, Nabi menjumpai orang yang memukul-mukul kepalanya. Dengan apa? Dengan martir yang sangat besar. Dipukul sendiri kepalanya sampai pecah. Setelah pecah, balik lagi kepala itu seperti semula. Dipukul lagi, balik lagi, pukul lagi. Nabi bingung. Tanya Nabi, siapa itu wahai Jibril? Apa yang dilakukannya? Apa kata Sayyidina Jibril alaihissalam? Itu adalah orang yang ketika di dunia, hidup dia di dunia, dia enggan untuk sholat. Di dunia dia tidak mau sholat, padahal sholat itu wajib. Jadi ditamsilkan kepada Nabi, orang yang tidak sholat, orang yang malas sholat, besok di akhirat itu dia pukul-pukul kepalanya sampai pecah. Dia pukul-pukul sendiri kepalanya sampai pecah. Itu yang dijumpai Nabi. Maka hati-hati, tidak boleh tinggalkan sholat. Abi, kami kan masih kecil, kenapa harus sholat? Iya, supaya nanti terbiasa ketika sudah besar. Apalagi yang dijumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
ketika perjalanan Mi'raj, Nabi menjumpai orang tanam padi. Ayo lihat sini. Orang tanam padi, padinya ditanam, langsung tumbuh, langsung bisa dipanen. Tanam lagi, langsung tumbuh, ada buahnya, langsung dipanen. Ditanam lagi, terus seperti itu. Nabi Muhammad bingung lihat itu. Ya Jibril, itu siapa? Kenapa dia? Kata Jibril, itu adalah orang yang apa? Orang yang rajin bersedekah. Dia disedekahkan hartanya itu untuk perjuangan apa? Jihad fisabilillah. Jadi ditampakkan kepada Nabi, itulah orang yang rajin sedekah, orang yang rajin berinfak untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat dia memperoleh 700 kali lipat dari apa yang telah dia berikan. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a." Seperti satu biji padi, ya, ditanam, tumbuh 7 tangkai. Dari satu yang ditanam tadi tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai yang 7 tadi ada 100 biji. Itulah yang dipanen, yang dilihat oleh Nabi SAW ketika perjalanan Mi'raj. Ditanam, tumbuh, langsung panen. Tanam, tumbuh, langsung panen. Makanya anak-anak Nabi setiap hari atau minimal setiap hari Jumat mesti 1.000 rupiah. Untuk apa? Untuk membiasakan supaya tidak jadi orang pelit, tidak jadi orang kafir. Rajin latihan untuk berinfak. Siapa yang rajin infak? Angkat tangan. Yang rajin infak. Alhamdulillah banyak yang rajin infak. Yang gak pernah mau infak siapa? Maunya jajan aja. Siapa? Ya, jadi itu contohnya diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itulah sekelumit perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya apa dari perjalanan Nabi Isra Mi'raj? Pertama, wajib sholat. Berapa kali? 5 waktu. Sehari semalam. Ayo. Zuhur berapa rakaat? Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Subuh 2. Alhamdulillah. Ya, itu. Sudah lapar? Mau makan jajan? Ada dibawa jajannya? Alhamdulillah. Dah. Jadi tadi rajin sholat. Yang kedua, kesimpulannya apa? Rajin sedekah. Untuk apa sedekah, Abi? Untuk ya dikumpulin 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 500 rupiah. Dikumpulin apa? Untuk kita menyiapkan musola kita, supaya nanti ada keramik, supaya dipasang jendela kaca, pintu kaca, kita buat AC, ya kan? Nah,
Kita kasih nanti karpetnya yang tebal, di dalam biar dingin, ya kan? Ya, rajin berinfak. Abi, kami nggak punya uang, minta sama orang tua. Tidak minta sama orang tua, tapi sisihkan uang jajannya 1.000 rupiah supaya menjadi amal jariah, supaya besok ketika kita wafat seperti tadi yang Abi sampaikan, tanam, tumbuh, langsung panen, tanam, tumbuh, langsung panen. Ya, demikian yang Abi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diambil pelajaran. Sekali lagi, sebelum Abi akhiri, takbir. Takbir. Iya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Abi Amin Sucipto. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menambah pengetahuan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, doa yang akan dibacakan oleh saudara Raja Bintang Aulia Nasution kepada Raja Bintang Aulia Nasution, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hayat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Di Al-Quran ada surat Al-Balad. Bacaan yang benar akan terdengar indah. Selamat datang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Semoga kita makin istiqomah dalam beribadah. Amin. Kami selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada perkataan yang kurang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? 9. 47. Ya. Ini makannya di mana? Di sini? apa? Sini aja nggak? Di kelas masing-masing. Ya, jadi perhatikan. Setelah ini anak-anak Nabi ke kelas, tapi tunggu dulu, duduk dulu. Ya, ke kelas, makan jajannya, kuenya di kelas. Ya, terus setelah selesai makan, kita pulangnya jam 11 ya. Nah, pulangnya jam 11. Sampai menunggu jam 11 selesai makan, nanti boleh bermain, tapi ingat satu, tidak boleh main tanah. Tidak boleh main tanah liat. Ya. Main yang lain. Gak boleh main kasar juga. Gak boleh juga main bola. Belum, masih becek.